Siang, Coach. Selamat siang. Bentar ya, saya kasih ulang. Ayo, Pak. Oke, seperti biasa, 20 menit pertama selalu basic, saya ulang-ulang terus basicnya. Setelah itu baru kita bahas market. Cara bacanya digit terakhir dalam MT4 itu tidak perlu dibaca. Jadi kalau 1.16615 bacanya 1.1661. Digit terakhir nggak usah dibaca. Turun jadi 1.1561 berarti turunnya atau 0,1 lot pipnya itu sama dengan dolarnya. Jadi kalau 5 pip ya 5 dolar. Kalau 0,1 lot. Kalau 0,2 lot berarti ya 5. Kalau 5 pip ya 5 dolar dikalikan 2. Jelas ya, pip sama dengan dolar kalau 0,1. Nah, kalau 0,25 pip ya 5 dolar dikalikan 2. Ini Pak Andreas mau tanya. Entry koreksi dan bukan koreksi. Koreksi dalam dan bukan koreksi dalam. Ya, nanti saya bahas di market ya Pak ya, sama area. Ya, nanti saya bahas di market Pak Andreas. Jadi kalau modal kita 100 dolar, ketahanannya sama dengan 100 pip jika 0,1. 100 dolar dan 100 pip jika 0,1. Tapi yang kita perhatikan yang ininya aja, 0,1 lot pipnya sama dengan dolarnya. Jadi kalau 0,01 5 pip ya 5 dolar dibagi 10, setengah dolar gitu ya. Nah, hitungnya. Candle ini kita ada ceritanya. Jadi kita pahami, jangan dihafal. Ceritanya kalau candlenya naik, kita bayangkan harganya naik 500 rupiah jadi 1000 rupiah. Berarti harga bukanya di 500, harga tutupnya di 1000. Kita bayangkan gitu ya. Jadi open itu harga buka di detik pertama dalam 30 menit. Di bawah ya, soalnya kan harganya naik. Terus dia gerak-gerak. Low ini adalah harga terendah dalam 30 menit. Karena yang kita pakai di forex 30 menit, kalau saham kan 5 menit. High ini adalah, selamat siang. High ini adalah harga tertinggi dalam 30 menit. Close-nya itu di detik terakhir dalam 30 menit. Close-nya berarti di atas, soalnya kan harganya naik. Kalau candle turun, kebalikannya. Open itu di detik pertama dalam 30 menit, opennya di atas. Soalnya kan harganya turun. Open di harga 1000, turun jadi 500. Jadi opennya di atas di detik pertama dalam 30 menit. Terus candlenya kan gerak-gerak. High ini adalah harga tertinggi dalam 30 menit. Low ini adalah harga terendah dalam 30 menit. Nya di bawah di detik terakhir dalam 30 menit. Cara menentukan entry point. Yang pertama, kita lihat posisi candlenya di atas garis atau di bawah garis. Kalau posisinya di atas garis berarti kita entry naik. Kalau posisinya di bawah garis berarti kita entry turun. Kita bayangkan garis ini seperti atap atau seperti lantai. Jadi kalau candlenya di atas garis berarti kan nggak punya atap, bisa terbang. Kalau candlenya itu di bawahnya garis berarti dia nggak punya lantai. Lantainya kan sudah ditembus, berarti dia bisa terjun.
Yang kedua, setelah kita lihat posisinya, kita lihat candlenya nih naik atau turun. Kalau di atas garis kan kita pilih candlenya terbang, berarti kan candle naik, warnanya hijau. Kalau di bawah garis kita pilih candlenya turun, kan terjun kan, nggak punya lantai, bisa terjun. Kita pilih candlenya warnanya merah. Yang ketiga, kita lihat close candle. Close tadi kan harga tutup. Kalau candlenya di atas garis, berarti kan candlenya naik. Close-nya candle naik itu kan di atas toh. Rp500 jadi 1.000. Nah, close-nya ini wajib di atasnya. Close-nya wajib di atasnya garis. Walaupun candlenya ini melang ataupun memotong, gak apa-apa. Yang penting close-nya kan masih di atas atap. Jadi mau terbang, gampang. Gak ada yang nahan. Mau terjun, jadi ada yang nahan. Aman ya kalau kita dari terbangnya. Jangan seperti ini. Kalau close-nya masih kehalang atap, nanti dia mau terbang sulit. Ada atapnya soalnya. Nah, seperti ini nggak boleh. Ya, yang betul, yang depan sama tengah. Yang belakang nggak boleh. Kalau yang di bawah garis kan entry-nya candle turun. Candle turun kan warnanya merah. Close-nya wajib di bawah lantai. Biar bisa terjun, nggak punya lantai. Walaupun candle itu melayang kayak atau potong, itu yang penting close-nya kalau di bawah lantai kan tetap gampang terjunnya. Jangan seperti ini. Kalau close-nya di atas lantai, itu kalau terjun dia sulit. Soalnya ada lantainya, ada yang nahan. Sulit nanti terjunnya. Ya, yang benar yang pertama sama kedua. Bisa ya pakai logika kok, ini logika sederhana aja, jangan dihafal. Jadi rule-nya, basic itu kan cara entry, target, exit, dan time. Cara entry, tadi ya, break, close, trend line. Break itu nembus, close itu tutup. Jadi nembus, tutupnya itu harus lepas. Break, close, trend itu ya, trending itu loh, trend. Line itu garis. Jadi kalau break, close, trend line, nembus, tutupnya lepas dari garis trend itu artinya. Jadi entry-nya gampang, break close trend line. Targetnya 5 pip. Kalau selain emas, kalau yang emas besar 10 pip, karena kan harganya yang 0,1 lotnya kan sekitar 35 dolar. Jadi targetnya 10 pip. Nanti kalau 0,1 dapatnya 10 dolar. Dari 35 dolar dapat 10 dolar itu 30%. Besar. Nah, kalau yang selain emas itu 5 pip. 0,1 lot itu berarti 5 dolar. Exitnya, jadi targetnya, entry sudah ngerti, target sudah ngerti ya. Basic itu entry, target, exit, dan time. Sekarang exit. Exit itu pilihannya. Bisa sesuai target, bisa cut profit, bisa cut loss. Nah, kalau setelah entry, contoh di candle kedua kita entry. Candle ketiga, pilihannya kena target apa enggak. Pilihannya cuma itu, kena target atau enggak. Jadi setelah kita entry, pasang targetnya 5 pip. Baik, nah itu naik ya. Pasang target, tarik TP-nya ke atas. Saya sudah kasih video ya. Yang belum dapat video WA saya. Kasih ingat saya sih saya sudah kirim semua. Jadi ditarik ke atas ya kalau baik. Kalau saya ditarik ke bawah. Garis putus-putus warna hijaunya ditarik, nanti jadi warnanya merah toh. Kalau 5 pip berarti tulisannya 50 pips. Ngerti ya? Jadi pips itu kalau ke pip dibagi 10. Nah, ada yang bingung kemarin saya kasih video. Ya, jadi tariknya itu 50 pips. Kena nggak targetnya? Candle ketiga, contoh entry candle kedua. Candle ketiga kena nggak targetnya? Seandainya nggak kena, berarti candle keempat itu sudah nggak kepingin 5 pip lagi. Atau 50 pips tadi, nggak kepingin. Tapi kita ganti separuhnya. Jadi 2,5 pip. Saya pakai pip aja ya. 2,5 pip. Bapak Ibu ngerti sendirilah. Kalau 25 pip, kalau Bapak Ibu tarik itu berarti 25 pips ya. Nah, jadi 2,5 pip supaya
2 kali time frame itu yang kena itu cut profitnya dulu, jangan cut lossnya dulu. Kalau candle 2 entry, candle ketiga kita ngomongnya 1 kali time frame. Candle entry point nggak usah dihitung time frame. Ya, jadi candle ketiga itu 1 kali time frame. Kena nggak targetnya? Jadi kalau sampai 1 kali time frame Bapak Ibu exitnya minus, ya salah berarti. Salah. Karena pilihannya kan cuma target. Nah, 2 kali time frame pilihannya cut profit atau cut loss. Cut profit atau cut loss. Supaya yang gampang, yang tercapai duluan cut profitnya, ya kita jangan paksa 5 pip. Kita turunin jadi separuhnya, 2,5 pip. Biar gampang kena. Kan lebih gampang kena 2,5 pip daripada 5 pip kan. Makanya namanya cut profit, bukan target profit. Karena separuhnya target. Jadi supaya gampang kena cut profitnya dulu, jangan cut lossnya. Nah selanjutnya candle kedua ketiga, candle ketiga kenapa? Bilangnya cut loss, artinya cut profitnya nggak kena. Garisnya kan kita ganti ya separuhnya. Jadinya nggak kena, ternyata kena cut lossnya. Nah, ya sudah cut loss. Nah tandanya cut profit yang pertama 2 frame. Yang kedua nilainya setengah dari target. Yang ketiga, napasnya sudah 1, 2, 3. Maksudnya hijau atau merah. Karena candle itu biasanya setelah hijau dibalik merah. Gitu. Biasanya polanya seperti itu. Nah, daripada kita ini dibawa jalan-jalan, lebih baik kita cut profit nggak apa-apa. Walaupun nggak 2,5 pip. Nggak apa-apa, walaupun cuma 1 pip, tapi kan sudah 1, 2, 3. Ya kita exit. Walaupun cuma 1 pip, setengah pip, nggak apa-apa. Nah, kalau yang keluar duluan ternyata bukan cut profitnya, cut lossnya, itu tandanya cut profit tadi ya, sudah dicatat ya. Yang pertama tadi 2 kali time frame, yang kedua nilainya setengah dari target, yang ketiga napasnya sudah 1, 2, 3, yang keempat ada support resisten. Support itu lantai, resisten itu atap. Jadi kalau kita ini entry-nya itu buy, kepinginnya kan naik, toh terbang. Ternyata dia itu nggak bisa terbang karena dia membentuk atap. Nilai yang sama. Berarti kan nggak kuat terbang, apalagi mau terbang nggak kuat jadi sumbu atasnya panjang. Nah itu kita exit dulu nggak apa-apa. Namanya profit. Kalau sudah 2 kali time frame atau 3 kali time frame itu waktu krusial. Kalau sampai nggak kena target profit dan nggak kena cut profitnya, kalau sudah 3 kali time frame, berarti kalau candle kedua, berarti 3 kali time frame, candle ketiga 2 entry ya, candle ketiga, keempat, kelima, itu sudah 3 kali time frame. Itu Bapak Ibu profit berapapun atau BIP exit dulu nggak apa-apa. Karena kalau 3 kali time frame sampai nggak bisa profit kena target atau cut profit, berarti ada yang salah sama entry-nya. Ada rambunya yang jelek. Biasanya gitu. Entah candle-nya panjang, entah ada nggak kuat dengan ditandai sumbu panjang, itu nanti dilihat lagi di market. Karena keadaannya beda-beda. Jadi cut profit tadi 4 ya, 2 kali time frame, nilainya setengah dari target, sudah 1, 2, 3, dan ada support resisten area. Jadi kalau mau terbang atapnya nggak bisa ditembus. Kalau mau terjun lantainya nggak bisa ditembus atau break close tadi loh. Dan yang terakhir cut profit tandanya waktu krusial berapa? 3 kali time frame. Selama masih ya kita exit dulu. Jelas ya? Berarti ada yang salah. Daripada cut loss, apakah mendingan BIP atau profit kecil daripada cut loss sesuai rule. Nah, nanti kalau cut profitnya ini ternyata nggak keluar duluan, yang keluar 2 kali time frame langsung cut loss. Cut loss itu apa? Tandanya, yang pertama 2 kali time frame, yang kedua break close support resisten entry point, yang ketiga break close trend line kembali
ikannya dari entry point. Ya, kita praktekkan di market ya, biar ngerti. Rambu-rambunya, histori candle sebelumnya itu diperhatikan historinya. Histori candle sebelumnya, apakah candle satunya panjang, itu hati-hati. Apakah ada subuh panjang, ya itu Bapak Ibu ikutin dengan sering bahas di market. Soalnya nggak bisa dihafal. Kalau rumus bisa dihafal, tapi kalau rambu-rambu sama histori itu beda-beda. Di sini rambunya jelek tapi boleh entry. Di sana rambunya jelek tapi nggak boleh entry. Candlenya panjang itu hati-hati, candlenya trending itu hati-hati, candlenya piano atau sideways buat support resisten di nilai yang sama, dan support resisten yang penting itu support resisten candle 1, support resisten entry point, dan support resisten area. Itu yang penting, ada 3. Support resisten daily itu berarti high sama low-nya kemarin. Itu Bapak Ibu lihat sekilas. Kalau posisi entry kita itu dekat sama high-nya, yo hati-hati. Lebih aman kita entry sell-nya. Kalau posisi kita dekat sama sell-nya kemarin, ya lebih aman entry naiknya. Ya. Terus open market ini bebas. Ya, enggak usah harus jam 7 atau jam 2 atau jam 8. Itu enggak usah. Karena market forex kan 24 jam. Kalau di awal-awal paginya belum trading. Jadi historinya tuh masih sedikit. Kita nganalisanya tuh lebih gampang. Yang kita pakai itu M30 Pak Najib. Ya, time frame-nya M30. Ini koreksi dalam dan bukan dalam area. Jadi beda-beda Pak. Setiap orang itu beda. Jadi contohnya gini. Sebelum bahas market saya coba ya kan takutnya lupa. Ayo di mute. Kalau bikin area, jadi area itu yang penting masuk semua bodinya. Bodinya itu masuk semua. Contoh ini ya. Ini Pak Andreas. Nah, bikin area ini ya, insert shape rectangle. Foto yang nggak ngerti boleh difoto. Dan insert shapes rectangle. Udah toh? Terus gini ya. Klik kalau di pojok ini kanan kiri wes terserah di mana. Itu keluar kotaknya, itu tengahnya ini ada titiknya. Itu bisa digerak-gerakkan. Nah, tapi kalau saya klik lagi 2 kali kotaknya hilang. Itu tidak bisa digerak-gerakkan. Gerakannya lempar titik tengah ini ya, Bapak Ibu. Gerakan. Atau bisa dihapus. Kalau dihapus ya delete gitu aja. Nah, jadi kalau ada yang Bapak lihat aja yang paling banyak kena yang mana. Saya ngomong ini yang paling banyak kena. Seperti ini. Berarti kalau seperti ini yang kena itu cuma candle 1 sama lantainya ya. Ini loh. Lantainya candle 1 sama candle 5. Ya. Kalau saya naikin gini ya boleh ya. Yang kena candle 1, candle 3, candle 4 sama candle 5. Saya naikin gini. Nah, ya dong. Nah, tapi kalau saya naikin gini ya nggak boleh. Ini bodinya nggak masuk di area. Bodinya candle 1 kan nggak masuk area kan? Nggak bisa. Kalau Bapak mau seperti ini, berarti areanya bukan dari candle 1, tapi dari candle 2. Paham ya? Paham ya? Sampai sini cara bikin area. Ya? Paham? Ya, nggak sulit kan ya? Nah, kalau seperti ini,
Begitu pula dengan atapnya. Atapnya Bapak mau gimana? Nah, atapnya candle 1 ya harus candle 1 ini. Tapi tahu ya, candle 1. Nggak bisa kalau Bapak bikin seperti ini ya, candle 1 area. Nih, lagi pula kan candle 1 kalau seperti ini, areanya seperti ini. Cuman kan gimana-gimana, jadi area itu dibuat dari mana sih pertama kali? Area dibuat pertama kali karena candle 1 yang muncul ya dari candle 1 area. Ya, candle 1. Berarti logonya candle 1 kita buat area. Cara buat area seperti itu. Kalau candle 1 belum di break close, break itu nembus, close itu tutup. Nah ini break dan close. Belum di break close berarti areanya masih tetap seperti itu. Paham ya? Nah sekarang kita dengan berjalannya waktu mau ganti. Ini kalau candle 1, ini candle 3-nya nggak kena, candle 4-nya nggak kena. Lah supaya kena, tak naikin. Ya boleh. Nah nanti jadi dari candle 1 dilihat sudah break close belum. Kalau belum break close ya areanya tetap, tinggal dinaikin sedikit, diturunin sedikit sesuai dengan yang paling banyak kena. Tapi syaratnya bodinya harus masuk di area atau arsiran itu. Jelas ya? Nah, jadi kalau seperti ini areanya seperti ini, cuman dua pilihan, mau begini yang kena candle 1 sama candle 5 atau begini yang kena candle 1, candle 3, candle 4, candle 5. Pilihannya cuma gitu areanya. Ya. Nah, kalau di break close tanya di update. Pakai yang mana? Ya yang di break close itu. Di update begini. Nah, ini kan entry point. Jadi area itu bisa dari candle 1, bisa dari entry point, itu nanti kita tinggal naik turunin. Jadi jangan bingung bikin area itu ya support resisten candle 1 dibikin area, nanti tinggal kita sesuaikan yang paling banyak kena yang mana. Terus entry point itu wajib juga bikin support dan resisten point. Nanti diupdate lagi jadi area, nggak apa-apa. Paham ya? Selama belum di break close ya areanya ya itu. Kalau sudah di break close barusan kita ganti areanya. Nah ini entry-nya di sini. Nah ini Bapak tadi tanya koreksi dalam sama bukan koreksi dalam. Kalau ini kan koreksinya nggak dalam. Soalnya berapa ini? 1, 2. Yang dinamakan koreksi dalam itu adalah 3 candle atau lebih. Itu koreksi dalam. Nah, mana ya koreksi dalam? Bentar. Nah, ini seperti ini koreksi dalam Pak. Coba Bapak lihat koreksinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak kalau entry ini tidak boleh. Ayo di mute biar nggak ganggu yang lain. Yang nggak tanya tolong di mute. Apakah loh entry-nya itu tidak boleh candle 1 Pak Najib. Jadi itu paling cepat di candle kedua. Tadi saya belum bahas time ya. Entry target exit-nya sudah. Sekarang time. Lupa saya. Jadi time itu waktu untuk entry. Itu paling cepat candle kedua. Karena candle ke-1 kan untuk analisa. Candle ke-1 itu untuk analisa. Bukan untuk entry. Paling cepat candle kedua. Jadi kalau open marketnya ini jam 4 pagi. Paling cepat itu entry-nya jam kan ini 4 sampai 4.30 toh. Ini 4.30 sampai jam 5. Nah, menit terakhirnya berarti antara 4.30 sampai jam 5 itu berarti jam 4.59 itu kita entry. Nah, ini kita sudah settingkan di sini ini, Bapak Ibu lihat. Ini kan 30.00. Ya toh, terus 29.59 mundur toh ya. Nah, kalau menit terakhir berarti ini 00 10 detik terakhir atau 20 detik terakhir. Karena candlenya sudah jadi. Kan nggak mungkin ini candlenya hijau moro-moro kurang 10 detik jadi merah kan nggak mungkin toh. Nah, jadi kalau candlenya sudah jadi kita entry. Ini entry-nya naik atau turun. Jelas ya?
Itu kalau waktu entry. Kalau waktunya exit, kalau dalam keadaan profit itu bebas. Kita pasang target, kita nggak tahu targetnya kena jam berapa. 2 kali time frame kalau nggak kena target, kita pasang cut profit, nggak tahu juga cut profitnya kena jam berapa. Terus kalau 3 kali time frame, ya kan, 3 kali time frame profit berapapun atau DEP ya kita nggak tahu juga itu jam berapa, ya kan. Nah, yang exit dalam keadaan cut loss itu berarti 2 kali time frame, break close, support resistance, entry point, break close, garis trendline, cut loss itu candle-nya selesai bergerak, berarti menitnya ke 30, menit ke terakhir. Itu cut loss. Jadi pindah candle detik pertama, itu kita cut loss. Pindah candle detik pertama. Ya ini nih yang dilingkari. Ini berarti koreksi dalam. Bandingkan sama ini. Nah, ini koreksinya dalam nggak? Ini cuma 2 toh. Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koreksi dalam itu maksudnya itu kita itu cuma istirahat, ambil nafas untuk terbang lebih tinggi lagi. Benar apa enggak ini terbang tinggi? Benar toh? Nah, jadi nggak boleh kita entry nih. Jadi nggak rumusnya itu nggak punya lantai. Rumusnya sudah di bawah lantai, nggak punya lantai. Terus bisa terjun. Nah, itu nggak cuma dilihat itu toh. Yang dilihat harus rambu-rambu historinya harus dilihat. Jadi kalau ini koreksi dalam 3 candle atau lebih, itu dia tuh cuma ngambil napas toh untuk terbang lebih tinggi lagi. Nah, tapi kalau koreksinya nggak dalam, berarti dia ya mau terjun lagi. Paham ya? Nah, ini boleh karena koreksinya nggak dalam. Ini boleh koreksinya nggak dalam, mek 1 ini loh, mek 1 ya. Kalau ini mek 2, nggak apa-apa. Tapi ini 1, 2, 3, 4, 5, kan 3 aja nggak boleh kok 6. Ya tambah nggak boleh lagi. Pak Andreas, paham ya sampai sini? Pak Andreas, paham nggak ini? Paham ya? Udah. Jadi kalau koreksi 1 atau 2 itu bagus. Tapi kalau koreksinya 3 itu sudah kurang bagus. Apalagi kalau 2 panjang-panjang itu juga jelek loh ya. Kalau 2 tapi panjang-panjang itu juga jelek. Nah, jadi koreksinya 2 itu tidak boleh panjang-panjang. Jadi kalau 5 pip 2-nya itu sudah, contohnya 2 itu 10 pipan gitu ya, itu sudah termasuk panjang. Tapi kalau 2 itu 5 pipan, berarti masih 2 beneran ya. 5 pipan kan ya normalnya, itu masih oke lah. Tapi atau satunya 5 pip, satunya 10 pip, yang stok 1, 2, 3 gitu. Itu termasuk koreksi dalam. Paham ya? Nah, sekarang jadi Bapak Ibu harus bisa pilih dari 8 monitor. Nanti yang belum setting, segera setting ya. Soalnya butuh praktek. Nggak bisa kita cuma teori kok, itu nanti nggak pinter-pinter, harus dipraktekkan. Setting cuma 15 menit kok. Saya bantu remote. Malam pun loh, saya bantu. Kalau bisa Selasa Jumat, kalau malam sama saya. Soalnya saya kan nggak ada Zoom. Nah, jadi dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak Ibu pilih mana yang entry-nya itu resikonya paling kecil. Kalau bisa itu entry-nya di candle keempat paling cepat. Karena candle kedua atau ketiga itu biasanya dia itu arahnya belum jelas, sama spread-nya itu masih besar. Jadi kalau seumpamanya candle kedua atau candle ketiga mau entry, itu usahakan sudah break close. Boleh kalau sudah break close. Kalau belum break close, lebih baik sabar. Tunggu candle keempat paling cepat. Ya. Terus selain itu juga dilihat spreadnya itu besar atau kecil. Semuanya itu kalau di bawah
20 itu berarti kecil. Kalau JP-nya sama GBP memang agak besar ya sebenarnya ya, 21 nggak apa-apa. Nah kalau yang AUD New Zealand itu kan harganya cuma 14 atau 13 dolar. Yang mestinya spreadnya yang kecil. 16, 15, 17. Ya, soalnya harganya murah. Jadi dihafalin aja. Kalau New Zealand AUD itu 0,1 lot sekitar 13 dolar. Kalau emas 0,1 lot sekitar 35 dolar. Kalau jadi kalau 0,01 ya cuma 2 dolar, cuma 1 dolar, 1,4 dolar ya kalau AUD bisa untuk belajar 0,01 lot dulu semuanya. Tapi kalau sudah trading for living nggak boleh 0,01 lot nggak boleh. Karena gini loh, kalau proses belajar 0,01 lot, terus kita ini kelamaan 0,01 lot terus itu nanti bahayanya apa? Nggak bisa profit. Karena apa? 0,01 los, kalau los itu kan cuma paling 0,5 dolar, sampai 1 dolar, atau 1 dolar 15.000. Akhirnya kita jadi apa? Berani loss. Nah, wong disuruh belajar profit kok malah berani loss. Ya berarti kan nggak boleh itu ya. Kan saya minta 0,01 tuh biar belajar supaya profitnya konsisten kalau kita disiplin sama rambu-rambu histori. Nah kalau kita setahun gitu 0,01 lot, nanti akhirnya malah apa? Malah kita nih psikologinya rusak karena berani loss. Jadi 0,01 lot yang serius. Ojo, mentang-mentang 0,01 lot profit loss-nya juga sedikit terus nggak melihat rambu histori. Jangan. Demo pun perlakukan seperti real. Kalau memang nggak bagus ya jangan di-end. Walaupun itu jelas ya. Nah supaya psikologinya itu nggak rusak. Karena 0,01 kalau dibiar-biar loss-nya itu bisa 20 dolar. Nggak boleh. Nanti psikologinya yang rusak. Nah jadi ini paling cepat entry-nya candle keempat ya. Paling cepat entry-nya candle keempat. Dari sini kita bisa lihat yang mau entry, yang ada entry-nya apa? JPY, ya, JPY ada entry ya. Mau candle kedua, boleh. Entry itu napas ke satu atau napas kedua. Kalau napas ketiga tidak boleh entry loh ya. Napas ke satu atau napas kedua. Karena kalau napas ketiga nanti kita nggak kebagian. Soalnya kan 1, 2, 3 balik loh. Nah, kita kebagian balik nanti. Jadi kayak apa ini entry-nya? Bapak Ibu ngerti kok ini. Ayo, saya aja yang tanya, masa saya yang jawab. Apa? JPY candle kedua, selain JPY-nya apa? CAD. Candle kedua. Candle kedua, ada selain JPY yang sudah break close? Euro itu sudah break close belum itu dulu? Euro ya, Euro sudah break close. Ya, Euro ya, sudah break close lah. New Zealand sudah break close belum New Zealand? Candle ketiga, baru New Zealand. Oh, nggak boleh, karena sudah 1, 2, 3. Candle kedua nggak boleh. Pak Mahmud, soalnya candle kedua ini belum break close ini loh. Kan kalau candle-nya itu kan kalau nggak mau candle keempat itu syaratnya harus sudah break close. Nah ini kan belum break close lah, ya kita disiplin aja, nggak usah candle ketiga ya nggak boleh, kan sudah 1, 2, 3 nanti balik temenan toh ya toh ya itu ya Mahmud, nggak boleh ya candle kedua belum break close, sudah disiplin aja nggak apa-apa ya. Jadi entry-nya tak besarin aja ya biar lihatin gampang ya. Entry-nya candle kedua tadi
euro apalagi ada lagi nggak? Kan boleh 3 kali entry. Langsung 3 kali entry boleh. GBP itu boleh. GBP candle ke 2. GBP tidak boleh. Soalnya belum di close. Boleh nah. Ya, close. Selain itu ada tolakan atas enggak berani. Ini candle kedua ya, belum di close. Cuma kalau advance yang bisa mengalahkan segalanya cuma satu, resikonya kecil, itu toh. Nah, kalau sudah advance Bapak Ibu harus pinter dilihat. Kalau jelek ya jangan jelek semua gitu ya. Jeleknya satu tapi ada bagus-bagusnya gitu loh. Mosok jelek semua ya nggak mau ya. Ya lihat aja jadinya seberapa di sini sama di sini. Ya dong. Dilihat jadinya di sini sama di sini. Oh kan betul. Ya belum di close candle 1 ya. Ya jadi dilihat jadinya. High sama low-nya berarti posisinya dia di tengah. Kalau posisinya dia di atas, jangan entry banyak, bahaya apalagi belum close. Posisinya dia di mana? Di tengah. Ya, jadi kalau di tengah kan nggak masalah kan ya. Dilihat sekilas saja dirinya. Posisinya di tengah ini loh, candle kedua. Kalau bolehnya mau entry, ini resikonya sangat kecil karena close-nya, close candle dekat dengan trendline. Jadi resiko kecil itu mengalahkan segalanya. Jadi yang alfa itu adalah risikonya kecil. Kita buat atap dan lantai dari candle entry point. Dibuat atap lantainya, jadi cut loss-nya itu di sini. Ya toh, ini lantai toh ya, lantai. Jadi kita kan kepinginnya terbang. Kalau sampai lantai trendline ini langsung lantai sama lantai entry point ditembus, berarti kita kan cut loss. Nah, cut loss-nya di sini berapa? 2 pip. Cut loss-nya kan 2 pip. Nah, berarti kalau 5 pip itu kan sampai 1,1. Nah, kalau kita sudah benar. Rumusnya apa? Break, close, trendline. Ini dan close trendline. Ya. Kalau mau entry alasannya resiko kecil. Jadi kalau jelek mau entry itu alasannya cuma satu. Resikonya kecil apa enggak? Kalau resikonya besar sudah jelek, resiko besar ya jangan di entry. Ya, Bulena kalau sudah advance, Bulena sudah advance tidak apa-apa. Bulena kan sudah advance. Tidak apa-apa kalau memang entry. Soalnya ini rumusnya sudah break close trendline. Kan rumusnya kan cuma satu. Break close trendline entry. Close-nya sudah di atas atap kan ya. Trendline ini kan kita anggap atap. Itu jadi alasannya risiko kecil nggak apa-apa. Karena kalau entry-nya tuh di awal market itu enak Bapak Ibu. Karena marketnya tuh belum trending. Tapi kalau entry-nya di tengah-tengah, nah itu yang dilema. Sudah entry point ke-1 ke entry point kedua atau yang bagus. Entry point ketiga itu sudah targetnya sudah dikurangi. Kita langsung bukan pasang 5 pip, tapi langsung 2,5 pip kalau entry point ketiga toh. Nah itu, jadi kalau kita bisa di awal, ya di awal aja. Berarti cuma karena kita bahas yang aman, yang basic, yang kita nggak anggap ini. Kalau advance silakan aja, sama itu resikonya kecil. Jadi JPY sama Euro sudah nggak ada entry lagi toh. XAU nih, XAU ya entry ya. Kalau mau candle kedua karena rumusnya memang sudah boleh. Tinggal nah, daily-nya di mana? Daily-nya loh. Tuh. Kelihatan ya daily-nya? Kelihatan nggak? Berarti daily-nya di sini. Ayo, mau nggak kalau di sini? Kalau sudah di break close ya, nggak apa-apa, berarti nggak punya atap. Nah ini atapnya di sini loh, logikanya di atapnya di sini. Kita punya borongnya di sini, borongnya terbang paling mentok kan ya sampai atap toh. Nah, jadi kalau mau entry di sini ya nggak apa-apa. Kalau memang mau, tapi kita ngerti loh dirinya di sini lebih aman entry sale-nya kan. Nah, jadi kalau mau entry ya kita kalau yang basic yang penting sadar gitu loh. Jangan kita ini sudah tahu jelek tapi nggak sadar.
sudah tahu jelek, kita sadar itu bisa waspada. Ini berapa pip ini? 8 pip. Kalau mau aman tidak dijual 4 pip. Mau nggak 4 pip? Nah ini emas sih. Ya kalau ini AUD nggak apa-apa. Ya kalau emas itu kan mahal tuh. Ya terserah. Nggak usah ya. Nggak usah. Ya nggak usah resiko lah. Kalau kita sudah tahu jelek. Ya kalau kita nggak ngerti ya nggak apa-apa. Ini kita harus ngerti loh. Kalau kita saya kan ya kita sendiri yang nyesel nanti. Oh tahu jelek tak ya toh. Nah jadi sudah ini tuh trading itu gampang kok. Dilihat aja historinya. Kalau historinya sudah jelek, terus tidak usah maksa. Kenapa? Karena kita itu entry itu tiap hari bisa. Bedakan sama toko. Kalau toko atau kita kerja sama orang, kita bagi customer ya. Kalau kita harus maksa orang itu sampai join, sampai orang itu bayar. Soalnya kalau orang itu nggak bayar, belum tentu loh dia datang ke toko kita lagi. Kalau toko kita sepi, gimana? Caranya meramaikan gimana coba? Caranya itu orang datang gimana? Oh di diskon naik, ya nggak datang orang yang kadang-kadang, ya kan? Nah, tapi kalau trading ini cuma butuh apa sih? Pinter sama tekun. Pinter tok kalau nggak pernah sub ya lupa. Terus tekun tok kalau lupa nanti pinter tok tapi nggak pernah sub lupa. Tapi kalau dibalik cuma tekun tok tapi gak pinter-pinter, gak mau mikir, gak mau nyatet, gak mau belajar, gak mau latihan, cuma tekun denger notok, gak pernah dicatat, gak pernah praktek, dan percuma walaupun tekun setiap hari. Jadi pinter ya butuh tekun, tekun ya butuh pinter. Nah, ini tapi yang paling penting itu kesempatan untuk entry itu banyak ya. Kalau sudah tahu jelek itu gak usah maksa, sudah tahu tepat itu gak usah maksa, nah gitu loh. Nah ini berarti gak mau ya candle kedua ya. Kalaupun bapak ibu maksa wis kadung lupa gak apa-apa, bapak ibu salah entry itu bisa dimaafkan. Saya kan pernah ngomong entry itu bapak ibu dapat nilai 30, exitnya kalau benar dapat nilai 70. Kalau entry-nya salah, exit-nya benar, dapat nilai berapa? 70. Naik kelas toh, nggak dimensi toh. Tapi kalau entry-nya salah, entry-nya benar, nilainya cuma berapa? 30. Tetap aja ranking, tetap aja nggak lulus, ya toh. Berarti lebih penting exit-nya. Nggak apa-apa salah entry. Salah entry nggak kelihatan, nggak apa-apa. Jangan salah exit. Ini sudah berapa? 1 kali time frame. Ini berapa? 2 kali time frame. Tapi saya belum cut loss loh ya. Cut loss-nya kan trendline sama koin toh. Nah ini kan entry koin, trendline-nya kan ini. Ini cut loss-nya di sini. Nih. Nah tapi dalam trading itu enaknya kita tuh selalu dikasih peringatan. Kita selalu dikasih peringatan dan kita dikasih kesempatan dilihat mesti ini benar. Kalau benar mesti kan 1, 2, 3 hijau ya kalau benar. Nah ini kan hijau kok merah, berarti kan salah ya toh. Nah terus ya salahnya soalnya ini ada dirinya ini loh, sudah dikasih tahu dirinya ini wis deket terbangnya ya cuma sampai segitu toh, dibagi kedua kalau mau aman. Ya wis gak apa-apa salah entry, gak apa-apa. Yang penting jangan salah exit. Ini 1 kali time frame, ini 2 kali time frame. 1 kali time frame kena target apa enggak? Gak kena. Ya wis. Itu aja mungkin yang di make target. 2 kali time frame cut profit diganti. Dari 10 pip ganti 5 pip. Ternyata ya gak kena. 3 kali time frame apa rumusnya? Jadi 3 kali time frame itu kan waktu krusial toh? Iya toh? Cut profit kan toh. 3 kali time frame itu waktu krusial. Jadi kalau sampai nggak kena target profit atau nggak kena apa namanya cut profitnya, itu kita cut profit kecil, BEP, cut loss kecil, nggak masalah. Apalagi kita sudah ngerti ini ada baiknya. Nah jadi kita exit di sini BEP ini sempat BEP
dolar, 2 dolar. Itu Bapak Ibu harus bisa keluar. Nggak bisa keluar di sini sempat dikasih BIP lagi atau profit kecil atau katos kecil. Sini loh kelihatan ya, soalnya kan kita entry-nya kan di sini itu kan di menit terakhir itu kan di close candle loh ya, close candle atau tutup, berarti kan di atas ini. Nah ini dikasih kesempatan BEP profit kecil, katos kecil. Jadi kalau 3 kali time frame, BEP profit kecil gak usah mikir. Kalau katos kecil itu ya nggak apa-apa. Ya, soalnya apa? Ada apanya ini? Ada atapnya. Nilainya sama nggak ini atapnya? Sama. Terus ada apa lagi? Ini candle apa namanya? Piano. Candle piano itu kalau di break close itu sementara arahnya kuat ke sana. Ya toh? Nah ini sudah di break close loh ini. Di close kan ya, kalau pakai piano ini toh. Ini kan piano. Ya, ini sudah di close-nya sudah di bawah. Berarti sementara dia akan turun. Ya toh? Boleh nggak kita cut loss cuma 1 dolar, 2 dolar? Cut loss kecil. Ini kan podo toh ya. Tapi wes anggap aja lah cut loss kecil, wes anggap aja ya. Nah jadi ya sudah, kita harus bisa cut loss kecil di sini. Ngerti ya Bapak Ibu? Soalnya ini sudah 1 kali time frame, 2 kali time frame, 3 kali time frame. Berarti kita exit dari mulai menit pertama sampai menit terakhir itu kalau sempat BEP atau profit kecil gak usah mikir, cut loss kecil pun gak apa-apa. Syukur-syukur loh ini cut loss-nya apa? Close candle-nya itu dia jadi di atas ini. Kadang-kadang cuma subuh toh, close-nya itu candle merah, close-nya itu di bawah. Jadi candle isi dia. Nah itu Nah itu kalau jadi seperti itu kita nggak bisa exit nanti. Maksudnya kita mau exit itu ya, atau saya kan bisa, paham ya Bapak Ibu. Jadi pertimbangannya dengan begini Bapak Ibu sudah tahu, ini kok piano ya di break close ya. Waduh, berarti sementara arahnya ke bawah. Kita sudah ngerti. Saya ini saya doakan ya. Lagi pulang loss saya besar. 3 kali template itu waktu usia. Jadi 3 kali template ini, kalau ini kan mestinya kita cut loss-nya kan di sini toh ya. Nah ini kalau kita nggak keluar di sini dalam posisi minus cuma 1 dolar, 2 dolar atau mungkin posisi BIP bisa BIP ya. Jadi yang cut loss-nya ini kan pasti close-nya. Itu kita lebih baik exit di sini daripada kita cut loss beneran di sini loh. Candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, candle 7 kita cut loss. Namun sampai kita nggak bisa keluar di candle 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya Bapak Ibu? Karena kenapa kok kita mau cut loss kecil? Ya karena pertimbangannya banyak. Pertama berapa? Daily-nya sudah dekat sama high-nya daily. Yang kedua apa? Pianonya sudah break close. Yang ketiga apa? Ada atapnya area ini kan atap ini. Loh, gak bisa ditembus. Atapnya area ini loh. Nah ini kan nilai bodoh nih. Nilainya candle 2. Atapnya candle 2, atapnya candle berapa nih? 3, atapnya candle 5, atapnya candle 6, sama toh? Itu. Ya, jadi kalau nggak mau cut loss di sini, nih, cut loss beneran loh. Kalau nggak mau 1 dolar, di cut loss-nya berapa? Hitung aja. Jadi Bapak Ibu, di trading itu enaknya apa? Kita dikasih peringatan, tinggal kita sadar nggak? Ini 28 pip loh, cut loss-nya di close candle loh. Namanya mana? Cut loss 1 pip, 2 pip, 3 pip, atau 28 pip. Cut loss beneran, sesuai rule. Nah, jadi Bapak Ibu salah entry nggak apa-apa. Jangan salah exit. Entry-nya benar. Ya bagus. Tapi Bapak Ibu sih dapat satu dulu. Kalau entry-nya dilihat. Entry-nya nggak benar, ya 100. Entry-nya salah, ya 30, nggak lulus. Walaupun entry-nya salah. Jadi entry-nya salah itu nggak apa-apa. Yang penting exit-nya harus benar. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya lain kali jangan diulang lagi. Kalau sudah tahu salah, ya jadikan pelajaran berharga, dicatat. Iya, harus gitu. Nah, nggak sia-sia lah kita loss itu. Tapi kalau kita loss 1 dolar, 2 dolar, tapi kita lebih pinter kan gak rugi toh. Gak rugi, wong kita sekolah aja
bayarnya mahal. Nah, jadi oke, anggap aja ya, dianggap aja ini kita entry. Tadi kita entry apa? JPY, Euro, candle kedua sama emas. Ya, emasnya ini anggap aja kalau exitnya bener loh ya. Exitnya harus bener lah. Bapak Ibu kan sudah ngerti nih. Saya bahas ulang-ulang. Tinggal Bapak Ibu ini teliti apa enggak gitu aja kan. Lupa apa enggak. Nah, jadi ini Pak anggap aja posisinya minus $1, $2 lah ya. Mestinya harus bisa. Wes, anggap aja di sini Bapak Ibu close candle. Kan Bapak Ibu alarm kan di menit ke 25 sama 55 di alarm tuh ya. Nanti dilihat ke 25 atau 55. Soalnya kita entry-nya menit ke 29 atau 59 toh. Jadi di alarm menit ke 25 atau 55. Nanti 29 atau 59 dilihat ada entry apa enggak. Kalau ada ya bukti, enggak ada ya wis. Di alarm Pak. Nah, terus nanti kan kalau yang sudah entry kan di alarm menit ke 55 toh. Dilihat targetnya kena enggak. Kalau enggak kena berarti diganti 2,5 pip separuhnya. Kalau emas 10 pip diganti 5 pip. Jadi urut-urutannya itu sudah pasti. Apa yang membuat Bapak Ibu ini ragu-ragu itu apa? Nah, nanti kalau sudah diganti, ya toh, targetnya nggak kena, diganti. Terus nanti di alarm lagi toh menit ke 25 atau 15 di alarm lagi dilihat. Oh ternyata kan profitnya 5 pip nggak kena. Ini ya saya kasih contoh ini ya. 5 pip ini nggak kena. Berarti kan 3 kali time frame. Alarm lagi loh menit ke 25. Nah, seharusnya Bapak Ibu keluar menit ke 25, terus candle lah. Nah, menit ke 25 Bapak Ibu seharusnya lihat. Loh ini kok sudah pianonya ditembus, terus ini membentuk atap area atapnya yang nggak bisa ditembus ini, area atapnya ini nggak bisa ditembus. Seharusnya Bapak Ibu keluar di close candle loh ya. Close candle ini kan wajib keluar mestinya. Ya toh, ya habis kita anggap aja Bapak Ibu keluar di close candle. Berarti lossnya berapa dari sini ke sini? Lossnya berapa? 4,9. Bisa anggap aja 5. Nah, tadi kita entry-nya euro sama JPY sama emas. Kan 3 kali entry. Euro. Nih. Jadi sekali entry itu 10% dari modal. Ini kalau trading for living ya. Kalau Bapak Ibu masih belajar 0,01 lot yang aja semuanya. $2 profit pun cuma 0,2. Kalau cut loss ya cuma $1. Kan 1/3 0,6. Nah ini berarti candle kedua kalau mau ini candle kedua kan sudah di close, boleh dong, tinggal dilihat spreadnya besar atau kecil. Kalau 20 itu sih nggak apa-apa ya, 19 nggak apa-apa. Nah ini 5 pip nggak kena, ini cuma 1,3. Ini 2 kali time frame langsung diganti 2,5 pip ini 2 kali time frame. Nah kalau sini ini berapa ini? 1,6. Berarti kan nggak kena. Tapi sudah berapa kali time frame? 3 kali time frame. Disiplin aja sudah. 3 kali time frame, WP profit kecil nggak usah mikir. Ya toh? Cut loss ya tunggu aja cut lossnya. Kalau cut lossnya keluar duluan ya cut loss. Ya. Tapi ini kan nggak cut loss. Cut lossnya kalau candle itu merah, close-nya kan di lantai ini ya. Lantainya entry point ini ditebus ini ya. Lantainya entry point. Ditebus toh. Berarti kan nggak cut loss. Ya udah. Berarti posisinya BIP atau profit kecil. Di sini ya, 1, 2, 3. Ini 3 kali time frame. Jelas? Udah disiplin aja sudah. Berarti BIP, bisa anggap aja BIP. Terus candle ke 2. 1 kali time frame pasang 5 pip, ternyata gak kena. 2 kali time frame, ternyata juga gak kena. 3 kali time frame diganti 2,5 pip. Tapi kan juga ada 2 kali time frame di sini loh ya, 2,5 pip. Nah, tapi kan juga ada 3 kali time frame profit berapapun atau BIP kan profit berapapun atau BIP itu harus exit loh ya. Nah, ini 2,8 pip. Ya mestinya kalau kita ganti 2,5 pip bisa.
Jadi 2,5 pip kalau sekali pencet itu $100, DPI-nya kan 0,1-nya $20 semua, atau kecuali emas, AUD, sama New Zealand. Emasnya $35, 0,1 lot. AUD sama New Zealand 0,1 lotnya 12 atau $13. Kalau JPY dan lain-lain itu $20, 0,1 lot. Berarti kalau sekali pencet itu 10% dari 1.000 itu berarti $100. Kalau $100 0,1-nya $20, berarti kan 0,5. 2,5 pip itu $2,5. Kalau 0,1, lah ini 0,5 ya $2,5 dikalikan 5 berarti $12,5. Kita dapatnya $12,5. Nah, kalau advance 5 kali entry ya dilihat entry-nya yang mana. Nah, ada itu berapa? Nah, soal 12,5 sing tadi kan BIP, sing satu nih wis anggap aja BIP ya. Nah, ini satu sebenarnya dari candle ke satu itu kita sudah tahu kok. Kita sudah tahu. Yang candle satunya itu panjang, itu kan berarti marketnya ya kurang bagus. Kita kecilin aja ya, soalnya kecil aja. Nah, biar kelihatan candle satunya. Sebenarnya ini ada yang tanya level advance itu sebenarnya advance sama basic itu bedanya di mana sih? Ilmunya lo sama aja. Cuma bedanya kalau advance itu dia itu exitnya yang pinter, exitnya disiplin. Itu baru bisa dinamakan advance. Itu. Jadi sebenarnya ilmunya sama. Ya kenapa sih kok advance ini rambut jelek belum masuk itu kenapa? Ya karena exitnya dia bisa disiplin. Itu aja bedanya. Exitnya bisa disiplin. Itu baru bisa disebut advance. Ya. Sekarang JPY, kalau mau entry lagi JPY, coba perhatikan. Gak bisa ya. Nah JPY kalau mau entry lagi, ini koreksi apa? Koreksi masuk. Dia sudah pernah break close candle satu sel apa enggak? Sudah pernah toh? Ya break close candle satu buy juga sudah pernah ya. Ini berarti ya kuat naik, ya kuat turun, ya toh. Nah berarti ini nih Bapak Ibu lihat, dia candle koreksinya sama kita lihat daily-nya juga ya, daily-nya jelek atau bagus. Daily-nya di tengah, gak masalah toh ya. Jauh toh saya lihat di sini low-nya. Ini koreksi apa namanya? Koreksi masuk. Koreksi masuk kalau kita mau entry sell itu wajib break close candle koreksinya. Nih, ini candle koreksinya toh ya. Kalau koreksinya 2 itu sih belum dapat. 3 yang. Kalau ini 3 ya. Nah, ini sudah break close candle koreksi. Entry sudah. Entry. Tadi cuma dapat 12,5. Kalau semuanya tadi 0,5 kalau 5 pip kena semua targetnya berarti itu $5 dikalikan 5 itu 25. Kalau 3 kali entry 75. Modal 1.000 dapat $75 satu hari, satu bulan itu $1.500, 150%. Masa sih tak loss kadang profit kadang loss, mestinya kan separuhnya. Nah, usah separuh, 30% aja. Dari modal 1.000 dapatnya anggap aja lah 5 juta supaya untuk UMR. Mestinya kan bisa Bapak Ibu. Nah, kita maunya seperti itu. Jadi modal ya udah 1.000 tiap bulan dapat UMR untuk tambahan. Nanti kalau sudah pensiun jadi pendapatan utama. Nah, ini berarti entry di sini ya. Entry. Profit 1, 2, 3. Tapi ini
Nggak usah 1, 2, 3 kan kita pasang TP, atau TP-nya kan 5 pip, wes kena ini 5,7. Nggak kena. Ini ada entry lagi. Ini entry point keberapa? Kedua. Jadi yang bagus entry point pertama sama kedua. Itu ngitungnya selama dia di bawah lantai terus atau di atas atap terus itu berlaku terus. Contoh ini ya. Ini kan entry nih. Candle kedua entry ya. Sudah break close candle 1 boleh gitu entry. Nah ini jadi ini entry profitnya kan di sini. Ini balik lagi entry point pertama. Nih. Ini balik lagi entry point pertama. Ya, entry point pertama ya ini ya. Entry point pertama. Ini balik lagi entry point pertama lagi. Soalnya perpindahan tren. Dari trending break close atas jadi break close bawah. Itu namanya perpindahan tren. Break close atas jadi break close bawah. Paham ya? Jadi ini balik lagi entry point pertama. Ini entry point kedua. Kedua. Nah, saya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai entry point ketiga. Masalahnya kan sehari kita 3 sampai 5 kali entry. Mestinya kita nggak kena entry point ketiga. Ya dong? Nah, kalau sampai kita kena entry point ketiga, ya berarti kita ini telat entry-nya. Nah, kalau ini entry di sini ini sudah profit ya, 5,7 pip, 5 pip mestinya kena. Yang lain, ini kalau kita entry di candle ketiga, itu sudah 1, 2, 3. Ya, kalau basic, kalau advance saya yakin ini pasti entry. Karena advance ukurnya bodinya ini, ya bodinya ini, bodinya ini kan kecil sekali. Open close-nya sama ini dihitung napas ke 1 sama advance. Kalau nggak percaya diukur lagi dari sini ke sini. Berapa ini? 6,4. Kalau 5 pip ke 6,4 pip itu berarti kan cuma napas ke 1. Ini pasti di entry ini sama advance. Apalagi dilihat D-nya sejauh, pasti di entry. Candle ketiga GBP. Jelas ya? Nah, kenapa kok advance entry? Walaupun sudah 1, 2. Ya karena dia disiplin. Cut loss-nya kecil. Dia berani entry karena cut loss-nya kecil. Kalau entry point sama trendline kan anggap aja di sini. 7 pip. 1/1 sih. Ya, oh, 7 pip. Itu 1/1. Ini buat support resisten, entry point, nanti jadi area. Nah ini kan di break, ya dipindah support resisten nih. Oh entry apa enggak di sini? Seperti itu caranya. Jadi area itu tidak sulit. Hari ini lah karena ini gak ada sih naik turun, naik turun, naik di mana nih ini? Gak ada loh, gak ada yang break close lagi juga loh. Nah kecuali ini sih udah di break close, pindah. Bisa ya? Ini sudah di break close, pindah. Ini begitu. Nah, ya, buat area. Nah ini Bapak Ibu buat area kan kadang itu kan tiap orang beda-beda. Ini sama Pak Andi areanya itu akan masih disempurnakan sama Pak Andi sama Coach Nonot. Jadi areanya tuh bisa muncul sendiri dan ngikutin pergerakannya candle. Jadi kalau candle bergerak, areanya itu bisa ngikutin update sendiri. Bapak Ibu sudah nggak usah, Bapak Ibu tinggal, oh ini areanya tuh seperti ini, gitu kan, enak ya belajarnya. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang aktif aja, yang nggak aktif, Coach Nonot nggak mau sebutkan, karena yang setting nanti Coach Nonot. Nah, soalnya bikinnya itu sulit Bapak Ibu, area ini sulit, butuh waktu bertahun-tahun. Jadi kalau memang Bapak Ibu nggak aktif ya, sama Coach Nonot nggak mau dikasih, makanya itu yang aktif khususnya, soalnya kan dilihat sama Coach Nonot. Ya selain kita juga sudah bayar sub mahal juga kan, kalau kita sudah pesan kamu
ya eman-eman toh, eman-eman. Oh, kita sudah dukung Bapak Ibu, mestinya Bapak Ibu bisa dukung Bapak Ibu sendiri juga. Jadi tolong yang aktif. Nah, ini jadi cara buat kalian seperti itu. Karena bikinnya sulit Bapak Ibu. Bayangin 1 juta piksel itu berapa? 1080 kali 1920 pikselnya kan segitu toh. Nah jadi ini nggak gampang. Waktunya bikin tuh sudah berapa tahun lupa di sana sudah bikin. Tapi ya belum berani dikasih sebelum benar-benar sempurna. Nah jadi Bapak Ibu yang nggak aktif ya kita nggak settingkan dong. Kalau butuh mestinya butuh pendapatan rutin kan mestinya Bapak Ibu aktif. Ya jadi tolong yang malam tolong juga aktif. Yang sudah aktif nggak usah khawatir. Kok selamat sudah ada catatannya. Tapi yang nggak aktif itu ya tolong yang aktif. Terus mana sekarang masalahnya gimana? Coba dilihat aja. Ya nggak ada masalah. Nah sekarang kalau ini mau entry-nya gimana? Kalau kita mau entry-nya di sini, ini kan sudah dikasih tahu tadi, ya toh, dirinya sudah diberikan. Nah yang entry di candle kan dua aja tuh, nggak mau ngasih profit, ya toh, candle kan satu. Masa Bapak Ibu mau entry-nya di sini, nih, walaupun ini mantul sempurna kan mantul dulu, koreksinya juga nggak dalam. Tapi kan bukan ini kok yang dilihat itu kan banyak. Makanya kan saya bilang, Bapak Ibu ngerti rumus, belum tentu dapat dolar. Ya kan nanti. Rumusnya nanti, oh ini koreksi mantul sempurna. Kalau bola kita mantulkan di lantai, terbangnya bisa. Bagus kan ya, kita suka koreksi ya. Maunya ke satu, candle-nya juga pendek. Iya, tapi dilihat nggak historinya? Ini kan piano ya, sudah pernah lulus piano. Aduh, arahnya sementara ke bawah ini. Yang di bawah bawah soalnya, bukan atas. Terus dilihat, loh ini kalau deket sama high-nya tinggi ya. Berarti kan nggak bisa terbang ini, ada dirinya. Bukti ini kirim sing masuk di candle kedua loh, kan profit. Nah jadi di sini apa? Pengendalian diri itu lebih penting daripada hasil. Bapak Ibu bisa mengendalikan diri itu lebih penting dari hasil. Mengendalikan diri itu gimana sih? Dilihat dulu ini rambut-rambutnya enggak, historinya itu oke apa enggak. Karena ini kan bisnis untuk masa depan, bisnis jangka panjang menurut Bapak Ibu, jangka panjang. Dan ini bisa diperbaiki terus. Nah kalau sekarang Bapak Ibu buka toko ini wis sepi, nggak ada yang masuk, nggak ada yang bisa nggak diperbaiki, iya toh? Mau diperbaiki gimana? Mau banding harga, mau nyoba yang sama. Nah lagi saya ditanya, gimana caranya ngeramein toko? Coba, gimana caranya kalau kita kan jadi sales mobil kita laku, mau gimana caranya? Saingannya banyak. Mau jadi agen asuransi gimana caranya supaya orang diasuransi kita? Sulit Bapak Ibu. Kalau sudah memang sepi ya sepi guys. Orang nggak mau beli rumah, jadi agen properti ya memang sepi ya sepi, sudah ada cara. Tapi kalau ini banyak kesempatan untuk memperbaikinya itu banyak Bapak Ibu. Nah jadi kalau seperti ini masa kita masih lebih mengutamakan profit? Enggak, lebih mengutamakan apa? Pengendalian diri. Karena ini bisnis masa depan, ini untuk masa depan keluarga kita masalahnya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengendalikan diri supaya bisa berproses, jadi bisa berpendapatan rutin. Karena ini berproses terus, gak ada namanya, oh kok kamu wis pinter, gak usah melok senang, gak ada. Pak Andi pun loh, kok senonot pun loh, saya belajar sampai sekarang. Gak ada namanya master trading, buat trading itu gak ada. Wong marketnya beda-beda terus kok, ya apa caranya? Pasti gini, kan gak bisa. Ya, jadi mengendalikan diri. Caranya mengendalikan diri, ya dilihat kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, pojok, depan. Oh, koreksi mantul kemana? Entry, bukan gitu. Kalau cuma gitu, ya sudah sukses semua itu yang trader-trader itu. Kalau memang rumus, sudah pasti loh ya.
Nah, nggak boleh dilihat rambu-rambu historinya kan beda-beda. Coba. Ini koleksi Matpurna loh, ya toh. Ya toh aneh bagus ya. Tapi historinya loh sudah Bengkos piano, sel, bawah. Terus dirinya deket sama high-nya. Ya wes nggak usah terjebak kalau gini. Wes salah entry gak mau cut loss. Ingat pasti cut loss di sini. Cut loss loh ya. Nih, soalnya sudah Bengkos nih. Cut loss saja. Kalau memang salah kapos, karena kalau kita nggak kapos terus balik kayak hari ini selamat besok nggak selamat, psikologi kita sudah hancur. Tapi kalau kita kapos, ya kita kapos itu kita akan ingat seumur hidup kita akan ingat, seumur hidup kita akan ingat Bapak Ibu. Saya pun juga gitu, kapos $170, soalnya kaposnya mestinya $20, saya nggak mau kapos, akhirnya saya kaposnya $170, tapi saya ingat itu seumur hidup. Oh, habis ini kalau memang sudah masuk garis kuning, sudah saya login atau saya oh, sudah, nggak usah mikir. Nanti lepasnya ada caranya kalau login. Kalau yang basic kan saja nggak usah login kan. Ini ya coba ya kita post, nggak masalah. Bapak, tapi yang benar Kak Entry lo ya, Kak Entry lo yang benar. Soalnya dekat sama kalau Bapak itu salah di candle kedua entry, maklum bisa dimaklumi. Tapi mestinya nggak boleh, soalnya ini dekat sama high-nya. Tapi sih lumayan, Pak. Lumayan. Daripada Bapak Ibu sama entry di candle ke 5. Nah, itu sudah tidak bisa dimaafkan. Demi 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 meningkatkan kemampuan. Tapi tetap kita harus bertekad lebih baik lagi. Nah, jadi jangan sampai seperti ini, maksudnya nggak bisa dimaafkan itu maksudnya jangan sampai kita mengulang seperti ini. Kalau kita sampai mengulang kayak gini, itu parah. Jadi kalau kita salah entry di candle kedua bisa dimaklumi, tapi kalau salah entry di candle kelima itu sudah parah. Kenapa? Karena di candle kedua kan sudah gak profit. Yang itu di sini aja loh nyesel loh ya, sudah 1, 2, 3 kali time frame loh gak profit. Mestinya kan profit itu 1 candle profit, 2 candle profit. Kalau benar kan gitu, kalau sampai lebih dari 2 candle gak profit itu berarti ya salah. Pasti rambutnya ada yang jelek. Oke, salah entry gak boleh salah exit. Ini sudah gak bisa tawar menawar, gak usah alasan excuse ya. Memang ini kan emas ya, emas. Saya pernah ngomong kalau emas itu kalau memang terpaksa Bapak Ibu dananya kuat, boleh selama itu entry-nya baik. Jangan entry sell, itu boleh ditahan. Cuma kuat-kuatan sama, karena kita nggak tahu bulan depan atau tahun depan baca BIP atau profit. Kita nggak tahu masalahnya. Nah, jadi ya sebaiknya disiplin. Ini cut loss di sini. Cut loss di sini ya. Terus Bapak Ibu entry, ada entry yang mana? Ada dicari aja. Nah, kalau seperti ini ya Bapak Ibu ya, kalau kira-kira Bapak Ibu tadi sudah entry-nya Pak JPY, euro sama emas di candle kedua sudah 3 kali entry, ternyata hasilnya cuma $12,5. Bapak Ibu sudah melakukan tugasnya, standarnya 3 kali entry, sudah cukup. Sudah cukup. Tadi candle kedua tadi loh, 3 kali entry toh ya, sudah cukup. 3 kali entry. Soalnya hasilnya tadi 12,5. Nah, kalau hasilnya bagus, mestinya kalau hasilnya bagus kan 25 ya, $75 loh ya, mestinya. Nah, yang penting kita sudah melaksanakan tugas sudah cukup. Besok masih ada kesempatan lagi. Ya, tinggal dilihat aja ini. Gimana nih candle-nya nyebrang enggak, candle satunya panjang apa enggak, dilihat aja. Kalau ini di bawah, di atas di bawah sudah nyebrang. Ini yang belum nyebrang yang mana? Ini lah ya, GBP toh. Ya sudah, nanti yang di NT apa? GBP. Ini belum nyebrang. Yang ada potensi untuk di entry apa? GBP. Kalau ini nyebrang. Ini
exit. Jadi kelihatan kok marketnya itu bagus atau jelek, itu kelihatan kok Bapak. Nih, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau entry di candle ke-6, ini 1, 2, ini sepertiga. Nah, ya diukur aja. Bisa nggak ini 2,5 pip? Tapi kalau Bapak, nah ini sudah masuk ini, ya wis nggak usah wis. Oh, wis 3 kali entry. Ini 3, ini 4 pip. Berarti kalau 2,5 pip ya bisa. Ini atas, bawah, atas. Kalau mau entry euro, dilihat dulu. Nah, nggak angger-angger coach kamu ini nyebrang jelek ini loh. Ini loh nyebrang di atas, di bawah, di atas tuh. Tapi kan nggak lihat itu toh. Coba dilihat kamu yang lain gimana. Ini gimana? Jaraknya naik lebih panjang daripada jaraknya turun toh. Low value. Nah, jadi kalau kita entry naik, boleh nggak walaupun nyebrang-nyebrang? Ya toh. Nah, jadi di situ jelek, tapi di sini belum tentu jelek. Itu loh maksudnya. Jadi kalau kayak gini belajarnya ada selesainya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi butuh nggak? Tekun tuh cukup nggak? Nggak cukup. Ya harus pintar. Pintar kok cukup nggak? Ya nggak cukup. Ya harus tekun. Nggak tekun kan banyak bisa. Nah ini sekarang, musuh kita nggak mau yang di sini. Ini sudah area loh. Area kalau panjang, ini panjang. Candle 2, 3, 4, 5 itu panjang loh ya, kelihatan ya. Nih, dari mulai candle 2, 3, 4, 5, 6, ini di break close area. Terus jaraknya sama high-nya masih jauh loh ya, masih jauh loh. Berarti kuat nggak high-nya? Kuat. Musuh ya kan ya. Walaupun nyebrang. Ya. Terus selain itu apa yang memperkuat? Dia sudah pernah break close candle 1 atas. Tapi bawah. Nah, kalau gini nih, kalau kita nggak sering latihan, kelihatan kan? Sekilas. Nggak kelihatan. Tapi kalau kita sering latihan, kelihatan, oh ini nggak pernah break close. Lantainya candle satu itu nggak ada yang kuat. Kalau di break close ke atas, sementara ke atas, di break close bawah, sementara ke bawah. Nggak pernah break close bawah sama sekali. Lantainya nggak pernah ditembus. Jadi lantainya candle satu ini kuat banget toh ya. Nah ini sudah break close atas. Walaupun nyebrang-nyebrang, no problem, nggak masalah. Hati-hati. Ya tinggal dilihat, Pak. Jangan apa enggak, ganti. Berapa ini candlenya? Loh, kelihatannya panjang. Coba, 4, ya nilai tengah itu dibagi 10. 4,8 pip. 4,8 pip. Berarti kelihatannya panjang, padahal kenyataannya nggak sampai satu napas. Satu napas kan 5 toh. Tulisannya 50 toh ya. Ini 48 berarti 4,8 dibagi 10 kan. Nah, jadi cuma 4,8 pip. Kosong kan? Paham ya Bapak Ibu? Jadi nggak bisa kita pukul rata. Lu nyebrang-nyebrang, elek. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Dilihat lagi. Oh iya, ya ini kan nggak ada ini. Oh iya, ya ini kan high-nya tinggi jauh. Bagus sih. Kan kalau dekat sama lu, high-nya. Entry sudah. Nah, jadi nggak masalah. Kita tadi cut loss di XAU sebenarnya gak cut loss loh ya. Ini kalau kita nggak perhatikan lampu histori, gak apa-apa. Cut loss di sini kita dapat di lain. Terus anggap aja lah XAU cut lossnya itu besok 2 kali entry sudah beres. 2 kali entry sudah. Kalau 1/2, 1/3, 3 kali entry sudah beres. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kenapa kok kita harus cut loss? Atau exitnya itu harus disiplin. Kalau memang target ya target, cut profit ya cut profit. Kalau memang 3 kali time frame punya profit kecil, nggak usah mikir. Cut loss kecil pun juga oke, nggak apa-apa. Terus kalaupun memang cut loss, nggak mungkin berdarah-darah, itu nggak mungkin. Karena apa? Sekali lagi saya ulang, pengendalian diri, kita bisa mengendalikan diri kita itu lebih berharga, lebih penting daripada hasil profit. Hasilnya nggak apa-apa, kita jadi ingat bahwa aku sih salah.
baiknya itu deket. Selain itu, dia pianonya sudah diberi. Terus aku tidak mau exit dalam posisi cut loss kecil. Akhirnya aku cut loss sesuai rule. Ya udah, lain kali tak lihat daily-nya gimana. Ya loh. Nah, jadi berharga kan, kita lebih pintar. Kita bisa menghasilkan balik nol itu gampang gitu loh. Recovery-nya itu gampang. Karena bisnis itu kan bukan masalah kita ini pinter profit. Sama sih nggak bisa profit. Kalau profit $10, kan loss $100 ya apa kembali nol? Nggak bisa satu hari beres loh ya. Nah, tapi kalau bisnis itu yang penting mengalami masalah. Beresinnya tuh gampang. Itu barusan namanya bisnis. Oh, resikonya kayak gitu. Aku berani kok. Makanya kita berani bisnis gitu loh. Soalnya sudah tahu risikonya gitu. Ya toh? Nah, dan pengendalian ini lebih penting daripada hasil. Kenapa? Kita lebih berharga karena ini bisnis jangka panjang, bisa untuk seumur hidup kita bisa berpendapatan rutin tapi di trading. Dan kita maunya berproses untuk menjadi lebih disiplin lagi, lebih pintar lagi. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini demi masa depan keluarga kita. Jadi kita ya harus serius, nggak bisa kita main-main. Harus teliti. Ya, oke. Nanti malam jam 7 ikut Zoom-nya yang saham ya. Nanti malam sampai ketemu ya Bapak Ibu nanti malam jam 7. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu ya nanti malam ya. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu nanti malam jam 7.